Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safron Jamil dengan NIM 20002114 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas manajemen layanan khusus pendidikan, yaitu di sini saya akan mencoba memaparkan materi saya, yaitu tentang sumber daya manusia atau staf perpustakaan. Di mana topik bahasan kita kali ini yaitu ketepatan dalam mengidentifikasi sumber daya manusia atau staf perpustakaan. Yang pertama itu rekrutmen staf perpustakaan, dan yang kedua itu penempatan, ketiga itu pendidikan, pelatihan dan magang, dan yang keempat yaitu imbalan dan kompensasi, dan yang kelima yaitu kinerja staf perpustakaan, dan yang keenam yaitu pembinaan staf perpustakaan, dan yang ketujuh yaitu sumber daya manusia perpustakaan digital. Selanjutnya itu, pustakaan memegang peran penting dalam organisasi perpustakaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya lain di perpustakaan sehingga perpustakaan dapat beroperasi sebagai optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pustakawan menjalankan kegiatan kepustakawanan yang dilakukan secara ilmiah dan profesional. Kegiatan ini mencakup yang pertama itu pengolahan perpustakaan, dan yang kedua itu pelayanan perpustakaan, dan yang ketiga itu pengembangan sistem kepustakawan. Selanjutnya itu pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 memberikan definisi perpustakaan sebagai seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawan. Selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 membedakan antara tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan. Tenaga teknis perpustakaan mencakup tenaga dan pustakawan dengan berbagai spesialisasi seperti teknis komputer, teknis audiovisual, dan teknis ketatausahaan. Selanjutnya itu sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Tugas-tugasnya yang biasanya dilakukan oleh tenaga teknis perpustakaan dapat juga dilakukan oleh pustakawan, tergantung pada situasi dan kebutuhan khusus untuk perpustakaan yang bersangkutan. Selanjutnya, seorang pustakawan diharapkan memiliki sikap profesional dalam keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang terus dikembangkan. Mereka harus selalu berupaya untuk meningkatkan diri dan berkontribusi pada perkembangan profesi, perpustakaan serta lembaga yang tempat mereka bekerja. Selanjutnya itu sebuah metode yang sering diterapkan dalam menilai dan mengukur aset pengetahuan adalah modal intelektual atau IC. Pendekatan ini menjadi fokus perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk manajemen, teknologi, informasi, sosiologi, dan akuntansi. Selanjutnya, perpustakaan memanfaatkan intelektual kapital sebagai aset pengetahuan untuk operasional dan layanan mereka. Intelektual kapital yang tidak berwujud dalam konteks perpustakaan dimanfaatkan untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti jaringan distribusi baru. Selanjutnya itu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menghitung kebutuhan pegawai adalah yang pertama itu beban bekerja. Dan yang kedua itu standar kemampuan atau rata-rata. Dan yang ketiga yaitu waktu bekerja. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor lain yang berkaitan dengan profil daerah seperti jumlah penduduk, kondisi geografis, potensi perkembangan daerah, dan kemampuan keuangan. Dan di mana faktor-faktor lain berkaitan dengan profil daerah. Dan menurut Shimomura Henry 2004 menyampaikan bahwa metode analisis beban
kerja atau work content berdasarkan analisis pekerjaan terhadap kerja yang perlu diselesaikan merupakan metode yang paling akurat untuk perkiraan jangka pendek. Dan teknik analisis beban kerja atau workload analysis memerlukan rasio atau pedoman penyusunan staf standar dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia. Analisis beban kerja mengidentifikasi banyak karyawan maupun tipe karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasional. Baiklah, mungkin sekianlah pemaparan materi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.